Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan penjelasan terkait dengan materi yaitu perusahaan jasa. Ya, kita semua mengenal apa yang disebut sebagai perusahaan jasa. Jadi perusahaan jasa itu adalah badan usaha yang kegiatan utamanya menghasilkan layanan atau jasa, bukan berupa barang. Ya, kalau misalkan produksi kayak misalkan Anda membuat sepatu, kemudian sepatu itu dijual. Nah, itu produksi. Tapi kalau jasa, dia tidak ada barangnya. Nah, bukan barang berwujud artinya, atau yang disebut sebagai tangible goods. Nilai yang diberikan perusahaan jasa terletak pada manfaat, kemudahan, kepuasan, atau solusi. Ya, itu kalau jasa. Nah, jadi bukan pada barang yang dimiliki oleh konsumen, tetapi kepuasan, solusi, atau kemudahan. Nah, ada beberapa ciri-ciri perusahaan jasa. Yang pertama, dia tidak menghasilkan barang atau fisik. Yang pertama. Yang kedua, perusahaan jasa tidak dapat disimpan atau diinventarisasi. Tidak seperti barang di gudang. Jadi nggak ada gudang, gitu ya. Yang ketiga, diproduksi dan dikonsumsi secara bersamaan kalau perusahaan jasa. Ya. Kemudian yang keempat, dia mengutamakan kepercayaan dan kualitas pelayanan. Dan yang terakhir, jasa itu memerlukan keahlian atau keterampilan tertentu. Contoh perusahaan jasa, misalkan transportasi, Anda menyewakan pengangkutan. Kemudian telekomunikasi, Telkomsel, Indosat itu jasa, ya. Kemudian keuangan seperti BCA, Mandiri, ya, BRI itu jasa. Ya, pendidikan, sekolah, universitas, kursus, jasa itu. Ya, Anda datang ke sekolah, ya mungkin ada modul ya, tetapi intinya bukan itu. Anda bayar SPP, bukan membeli barang yang bisa Anda miliki, tidak. Anda membeli kebisaan Anda. Makanya ada PR supaya kemampuan Anda bertambah. Kemudian kesehatan, ya Anda pergi ke rumah sakit. Tujuan Anda supaya disembuhkan, puas gitu ya. Nah, rumah sakit, klinik, itu jasa. Apalagi jasa profesional, misalkan konsultan, Anda bingung cara membuat laporan pajak supaya memudahkan Anda bayar mereka untuk membuat laporan pajak. Nah, itu namanya jasa profesional. Nah, di sini ada saya akan menggambarkan ya terkait dengan perusahaan jasa tersebut. Nah, contohnya apa? Perusahaan jasa, misalkan salon. Nah, ini salon itu adalah perusahaan jasa. Jadi Anda ke salon itu tidak membeli walaupun ada sih, mau saya ingin membeli hair tonic misalkan di salon ya bisa. Tetapi intinya salon itu adalah kita membayar supaya mereka memberikan servis sehingga rambut kita dipotong. Ya, kita merasa terlayani dan puas. Selesai setelah itu. Nah, itu jasa. Ya. Kemudian ada lagi contoh lain ya seperti misalkan titipan kilat. Ya, itu jasa. Kemudian hotel. Ya, Anda butuh tempat tinggal di satu kota tertentu, hotel. Kemudian apa lagi? Contohnya adalah bengkel. Nah, itu yang disebut sebagai perusahaan jasa. Nah, pada kesempatan kali ini, kalau suatu saat nanti Anda pensiun, Anda bisa tuh membuka perusahaan jasa. Nah, tapi langkah awal Anda harus ngerti dulu bagaimana laporan keuangan perusahaan jasa tersebut. Nah, jadi yang pertama Anda perlu cek gimana ya pencatatan akuntansi perusahaan jasa tadi. Oke. Nah, sebelum itu kita masuk ke bagan dulu nih, ya. Nanti ada yang namanya bagan eh, supaya apa? Supaya Anda itu tidak bangkrut gitu ya. Kebanyakan orang itu membuka usaha bangkrut. Kenapa? Karena ketidakmampuan dia untuk mencatat. Nah, di sini akuntansi perusahaan jasa itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama itu adalah tahap pencatatan. Yang kedua, tahap pengiktisaran. Kemudian yang ketiga itu adalah tahap pelaporan. Jadi ada tiga ya. Ada pencatatan, ada pengiktisaran, ada pelaporan. Ada tiga. Nah, ternyata tahap pencatatan itu ada 3 poin yang perlu Anda perhatikan. Yang pertama itu harus punya bukti transaksi. Ya, kalau ada orang datang, oh saya ingin potong rambut. Oke, berapa? Misalkan $30. Ah, $30.
Berarti dia kasih uang, Anda kasih resit. Resitnya itu biasanya dua. Yang satu dikasihkan dia, kopiannya kita pegang. Nah, itu bukti transaksi namanya. Ataupun Anda sebagai salon butuh sampo nih. Anda beli sampo untuk melayani klien. Anda pergi keluar ke toko beli sampo, di situ ada bukti transaksi. Ya, oke. Kemudian yang kedua, ada yang namanya jurnal ya. Dan yang ketiga, ada yang disebut sebagai buku besar. Intinya adalah pencatatan itu harus secara sistematis. Ya, Anda harus mampu membuat pencatatan tersebut. Ada jurnal, ada buku besar. Jadi bukti pembayaran, jurnal, buku besar. Nah, apa itu Pak Jurnal? Jurnal itu adalah catatan kronologis ya. Jadi urutan pembelian hari ini tanggal berapa jam berapa kita beli. Nah, itu ada kronologisnya ya. Jadi catatan kronologis berurutan berdasarkan tanggal. Ya, jadi setiap transaksi keuangan terjadi di perusahaan. Baik uang yang masuk ke kita ataupun uang yang keluar dari kita. Uang yang masuk ke kita, orang ingin dipotong rambutnya, dia bayar. Nah, itu masuk. Pengeluaran, oh ternyata sampo untuk melayani pelanggan sudah habis, Anda beli keluar. Ya, itu pengeluaran kita. Oke, ini pengertian jurnal. Nah, untuk apa sih kita capek-capek bikin jurnal? Yang pertama mencatat semua transaksi. Yang kedua bukti awal pencatatan. Yang ketiga mencegah informasi transaksi hilang. Ini duit saya kok nggak ada nih kurang $100 misalkan. Kemana? Nah kalau ada di jurnal Anda gampang lacaknya. Keempat menjadi dasar pemindah bukuan ke buku besar namanya. Nah kemudian ada yang disebut sebagai buku besar atau yang disebut sebagai ledger. Ya, apa itu buku besar, Pak Fajar? Buku besar adalah kumpulan akun-akun yang digunakan untuk mengklasifikasikan transaksi. Apakah transaksi itu masuk? Apakah transaksi itu keluar? Apakah orang yang bayar itu ngutang ke kita? Atau kita bahkan ngutang ke orang lain? Saya ambil samponya, Bu ya, tapi ngutang. Atau ada yang potong rambutnya udah. Kok belum bayar? Mbak, utang ya. Nah, itu juga kita perlu catat. Nah, pengertian buku besar itu. Jadi, setelah transaksi dicatat di jurnal, nilainya akan diposting ke akun-akun terkait buku besar. Ya, apakah itu uang kas? Jadi kalau ada orang bayar salon nih, ya, dapat uangnya. Berarti kan uang cash itu namanya kas. Nah, itu namanya kas. Kemudian kalau misalkan piutang kayak tadi, udah dipotong rambutnya. Mbak, saya nggak bawa uang. Besoknya saya bayar. Nah, itu namanya piutang. Berarti ada utang orang lain ke kita, si pengusaha salon. Kalau hutang, wah, untuk alat sabun krembat udah habis nih. Saya beli ke Watson. Akhirnya Anda beli ke Watson. Tapi di Watson, oh ngutang ya gitu kan. Nah itu namanya hutang. Kemudian ada modal. Ya di salon itu kan ada modal. Anda perlu kursi, Anda perlu hair dryer, ya Anda perlu gunting. Nah itu modal. Kemudian ada pendapatan, ada beban. Salon itu kayak misal pendapatan ya Anda mendapatkan uang dari konsumen bisa dari dua tuh. Ongkos potong rambut, mungkin Anda juga buka pijat, mungkin Anda juga jualan obat penumbuh subur rambut misalkan. Nah, itu eh, pendapatan. Kemudian ada beban. Beban itu kayak gimana misalkan? Kan kalau misalkan kita motong rambut orang pakai hair dryer butuh listrik. Nah, uang yang kita keluarkan untuk membayar listrik itu beban. Itu semuanya dicatat ke dalam bentuk buku yang namanya buku besar. Oke. Nah, kemudian tahap pengiktisaran. Apa itu yang disebut dengan neraca saldo, jurnal penyesuaian, jurnal penutup, menutup buku besar, dan neraca saldo? Ya, mungkin di sini ada yang tahu. Nah, baik kita lanjutkan. Ya, ternyata ada beberapa klasifikasi terkait dengan catatan pengiktisaran. Ya, ada yang disebut sebagai neraca saldo. Ya, neraca saldo itu apa? Adalah daftar yang berisi saldo. Saldo itu selisih atau sisa dari semua akun dalam buku besar. Ya, baik saldo debit maupun kredit yang disusun pada akhir periode.
Untuk apa kita repot-repot bikin ini? Untuk memastikan bahwa total debit itu sama dengan total kredit gitu. Sebagai pengecekan awal sebelum membuat laporan keuangan. Berarti kredit itu kan kewajiban kita mengeluarkan, kalau debit itu kewajiban kita untuk mendapatkan lah gitu. Makanya ada kartu debit. Debit itu ada uang di situ di mana kita bisa distribusikan kalau bisa membeli sesuatu. Kredit, Anda pinjam uang, berarti sesuatu yang Anda keluarkan, ya. Kemudian ada jurnal penyesuaian atau bahasa kerennya, bahasa Inggrisnya itu adjusting journal. Apa itu, Pak? Jurnal yang dibuat pada akhir periode untuk menyesuaikan akun-akun agar menunjukkan saldo atau selisih akhir yang sebenarnya. Jadi, sesuai kondisi nyata perusahaan, penyesuaian biasanya berkaitan dengan beban yang dibayar di muka atau beban yang masih harus dibayar atau pendapatan yang diterima di muka. Bahkan kita mempertimbangkan adanya penyusutan atau depresiasi dan lain sebagainya lah terkait dengan adjusting journal. Kemudian ada yang namanya jurnal penutup. Apa itu Pak jurnal penutup? Atau closing journal. Jurnal yang dibuat pada akhir periode. Ya, akhir periode itu kan Desember. Kan dari Januari, Februari, Maret, terus sampai Desember. Nah, ini tujuannya adalah untuk menutup akun nominal, yaitu akun saja apa saja, akun pendapatan, akun beban, dan prive, ya, sehingga saldonya itu menjadi nol, gitu ya. Untuk apa kita repot-repot begini nih? Agar di periode berikutnya setelah Desember nih, masuk 2026, akun-akun tersebut mulai dari saldo awal nol, gitu ya. Ya, oke. Ini terkait dengan jurnal penutup. Kemudian berikutnya ada yang disebut dengan tahap pelaporan. Tahap pelaporan ini ada laporan keuangan, laporan rugi laba. Dari situ kelihatan apakah usaha kita ini rugi atau malah untung. Kemudian laporan perubahan modal. Ada nggak perubahan modal? Kira-kira ada orang baru menanamkan modal di sini? Ada nggak? Kemudian ada neraca. Ya. Oke, kita belajar dua aja nih. Laporan rugi laba dan neraca. Ya, nanti saya jelaskan. Jadi memang banyak laporan ini. Tetapi di video lain memang sudah saya jelaskan itu bagaimana cara membuat laporan keuangan rugi laba dan membuat neraca. Ya, kita mulai lagi. Nah, kita mulai dari mempelajari yang awal dulu. Nah, ada yang disebut sebagai bukti transaksi. Nah, apa saja bukti transaksi? Nah, di sini saya akan memberikan contoh. Misalkan Anda tukang jahit ya. Atau Anda bioskop. Bioskop itu dua-duanya contoh adalah servis ya. Nah, yang pertama ada yang disebut dengan kwitansi. Kwitansi apa itu Pak? Kwitansi adalah catatan untuk transaksi penerimaan dan pengeluaran sejumlah uang. Baik kita nerima uang atau kita mengeluarkan uang. Itu ada yang namanya kwitansi. Nah, bentuknya seperti ini kwitansi itu. Oke. Nah, bentuknya seperti ini. Di sini ada sudah diterima dari siapa, kemudian nama kontaknya berapa, untuk pembayaran apa nih di sini? Ya, apakah potong rambut kah? Gitu. Nah, kemudian biasanya ada logo perusahaannya di situ. Bahkan ada tanda tangannya. Oke? Di sini adalah bukti penerimaan. Ini adalah kwitansi penerimaan. Yang berikutnya ada yang disebut sebagai faktur. Ya, apa itu faktur, Pak? Faktur itu adalah bukti transaksi penjualan yang dilakukan secara kredit. Jadi Anda menjual secara kredit. Ya, biasanya faktur dibuat dua rangkap. Ya, ada rangkap. Lembar pertama sebagai bukti bagi penjual yang disebut sebagai faktur penjualan. Ya, lembar kedua sebagai bukti bagi pembeli yang disebut sebagai faktur pembelian. Sedangkan yang ketiga itu kita pakai untuk arsip, ya. Nah, bentuk faktur seperti ini, ya. Ada CV-nya apa, kemudian tanggal berapa, nomor fakturnya, ya kan. Mungkin dalam satu hari kita bertransaksi lebih dari 3 orang.
Ya, misalkan orang pertama, kedua, ketiga, makanya di sini ada nomornya berapa. Nah, di sini biasanya ada eh, barangnya apa yang ditransaksikan atau yang diperjualbelikan. Kemudian jumlah satuan, harga satuan, dan totalnya berapa. Ini yang disebut sebagai faktur. Kemudian berikutnya ada yang disebut sebagai nota kontan. Ya, mungkin Anda suka makan di restoran Padang. Wah, mana notanya? Nah, jadi nota kontan adalah bukti pencatatan untuk transaksi pembelian barang secara tunai yang dibuat oleh penjual dan diberikan kepada si pembeli. Nah, bentuknya seperti ini nih, nota kontan. Ya, ada berapa banyak kita beli, nama barangnya apa, harga satuannya berapa, sehingga harga satuan dikali jumlah, dapatlah totalnya. Gitu ya. Nah, ini seperti ini. Jadi buktinya harus kita simpan. Berikutnya adalah yang disebut dengan nota debit. Apa itu Pak nota debit? Nah, nota debit itu adalah bukti perusahaan telah mendebit perkiraan langganannya. Ya. Jadi, nota debit dikirimkan oleh perusahaan kepada langganannya karena barang yang dibeli itu apa? Dikembalikan. Ya, bisa jadi barangnya rusak atau kurang memuaskan konsumen. Gitu ya. Nah, itu namanya nota debit. Ya, misalkan barangnya sudah dikembalikan 10 kilogram bahan kaos karena cacat. Misalkan, Anda beli kaos nih, udah sampai di rumah, cacat tuh. Wah, kan kita dikembalikan. Nah, bukti pengembaliannya itu ya ada yang namanya nota debit. Nah, bentuk nota debitnya seperti ini. Kemudian ada lagi nggak, Pak? Ada. Nih ya, ini contoh lain. Nah, ada yang namanya nota kredit. Nah, kalau kartu tadi kan debit ya. Sekarang nota kredit. Apa itu nota kredit? Nota kredit adalah bukti pembukuan yang bersifat mengurangi nilai transaksi yang sebelumnya. Contoh nota kredit ini merupakan lanjutan dari transaksi jual beli secara kredit. Berarti jual belinya secara kredit. Anda kalau beli motor misalkan nyicil gitu sebulan 2 juta misalkan terus sampai berapa bulan. Nah, itu kredit. Nah, contoh nota kredit bentuknya seperti ini. Jadi diterima kembali 2 buah papan tulis putih karena rusak. Ini namanya nota kredit. Ya, oke. Kemudian ada lagi nggak? Ada yang namanya cek. Nah, biasanya kalau perusahaan itu membayar pakai cek. Apa itu Pak cek? Cek adalah surat perintah yang dibuat oleh pihak yang mempunyai rekening di bank agar bank membayar sejumlah uang itu kepada pihak yang namanya tercantum. Jadi kalau Anda dapat cek, nah lihat tanggal kapan bisa dicairkan, nanti Anda tukar ini ceknya. Jadi dia semacam surat untuk memerintahkan bank untuk membayar sejumlah uang kepada yang bersangkutan. Siapa yang mendapatkan cek itu? Biasanya ada nama atas penyerahan cek ini bayarlah kepada siapa nih yang akan menerima gitu. Berapa total jumlahnya di situ. Ini yang disebut sebagai cek. Kemudian ada lagi yang disebut sebagai memo, ya. Apa itu Pak memo? Nah, bentuknya seperti ini. Memo. Memo itu catatan, ya. Jadi memo itu adalah pencatatan antar bagian yang ada di lingkungan perusahaan. Ya, nah contoh, misalkan kepala tentang apa laporan pembagian gaji karyawan bulan Februari 2009. Nah itu dia membuat memo. Harus disiapkan, mungkin waktu atau tanggalnya sudah dekat. Baik, itulah jenis-jenis terkait dengan pencatatan keuangan. Mudah-mudahan tahap berikutnya kita lanjutkan di minggu depan. Baik semuanya, terima kasih sudah bergabung ya. Tetap semangat belajar, jaga kesehatan, jangan lupa minum vitamin ya. Terima kasih untuk Helmalia, Manisa, Mariam, Nihaya, Wasniah di Hong Kong. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.